Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara sebangsa setanah air, pendengar Bravos Radio dimanapun berada. Dan kita akan kita masuk dalam program Ngopi, Ngobrol Perkembangan Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai dugaan kecurangan pemilu 2024 yang sudah berlangsung tanggal 14 Februari 2024 kemarin. Nah, pemilu sudah berjalan, tetapi banyak sekali persoalan-persoalan yang semakin hari itu semakin banyak, mulai dari penghitungan suara yang diduga curang karena adanya penggelembungan-penggelembungan suara dan segala macam. Dan kecurangan-kecurangan ini sebenarnya sudah dirasakan oleh beberapa masyarakat. Pertama, dari lolosnya Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi ketika syarat umur akhirnya diperkenankan untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Dengan catatan harus memiliki pengalaman sebagai wali kota, bupati, ataupun gubernur. Tapi Mas Gibran ini kan juga baru 2 tahun. Pengalaman secara utuh juga belum gitu. Nah, ini masih menjadi polemik. Lalu MK memutuskan ada pelanggaran kode etik. Tapi pelanggaran kode etik ini seolah seperti angin lalu karena aturan dari Mahkamah Konstitusi itu dilegitimasi oleh komisioner KPU ya, dengan mengubah PKPU dan akhirnya Gibran lolos sebagai kontestan di Pilpres 2024. Nah, lantas DKPP juga memutuskan bahwa ini ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh komisioner KPU. Tetapi lagi-lagi pelanggaran kode etik ini bukan sekali terjadi di eranya Pak Hasyim Asyari sebagai komisioner KPU. Pak Hasyim juga sebelumnya pernah mendapatkan pelanggaran kode etik, itu 2 kali. Dan kali ketiga seharusnya kalau menurut publik ini pemecatan. Kok nggak dipecat kan begitu. Lantas kemudian kecurangan-kecurangan yang lainnya juga terjadi ketika Sirekap itu diakui juga oleh KPU. Sirekap tuh ada kesalahan dalam penghitungan gitu, itu diakui oleh KPU. Lantas kecurangan ini kan sudah secara terang benderang kita bisa melihat dengan telanjang mata gitu. Tetapi seolah ini seperti angin lalu. Lantas sebenarnya dari aktivis pergerakan 98 itu menumbangkan rezim Soeharto dengan tujuan agar Indonesia bisa menjadi negara demokratis. Ya, negara Indonesia seperti taman yang dihiasi bunga-bunga demokrasi. Namun bunga-bunga itu sudah tidak lagi tumbuh. Seolah demokrasi menjadi suram gitu. Ketika pasca reformasi. Sebetulnya kecurangan juga pernah terjadi di era rezim SBY tahun 2009. Kala itu ada isu mengenai senturi yang uangnya juga digunakan untuk kepentingan politik. Dan kali ini kecurangannya dilakukan secara brutal. Artinya perjuangan teman-teman mahasiswa 98 yang menginginkan Indonesia menjadi negara yang sangat demokratis pupus sudah gitu. Nah, kali ini kita sudah kehadiran narasumber kita ya, yang juga adalah aktivis pergerakan 98 yang pernah tergabung di Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta dan kini berprofesi sebagai akademisi, Bung Ubedillah Badrun. Nah, ini teman-teman aktivis 98 melihat fenomena seperti ini kan memiliki tanggung jawab moral untuk menyelamatkan demokrasi yang sekarang ini semakin suram di era rezim Jokowi. Nah, kali ini kita kasih kesempatan untuk Bung Ubed ya, melihat fenomena-fenomena kecurangan pemilu yang membuat wajah demokrasi Indonesia semakin gelap, semakin suram. Nah, terima kasih waktunya Bung Ubed. Nah, Iya, tadi sama-sama. tadi sedikit prolog ya,
Kita kasih kesempatan Bung Ubed untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini. Kalau menurut dari kacamata Bung Ubed mengenai pesta demokrasi yang sudah berlangsung sejak 14 Februari ini seperti apa sih Bung Ubed? Silakan Bung Ubed. Iya, saya tentu saja sebagai akademisi yang bergelut dengan literatur demokrasi, ya, literatur politik, itu melihat kondisi Indonesia hari ini sebetulnya berada pada posisi situasi psikologi dan hal yang terganggu karena gelisah dengan melihat keadaan yang makin memburuk, Bung Bowo. Mengapa memburuk? Memang indeks demokrasi kita itu memang masih masuk kategori flawed demokrasi, ya, demokrasi yang cacat. Nah, cuman kali ini cacatnya parah gitu, karena ya proses elektoral yang terjadi itu kan dimulai dari sebuah peristiwa yang cacat etik, bukan hanya sekedar melanggar kode etik begitu, tapi melakukan pelanggaran etik berat. Itu kalimat Mahkamah Kehormatan MK tuh. Jadi saudara Ketua Mahkamah Konstitusi telah melakukan pelanggaran etik berat. Nah, jadi pelanggaran etiknya itu sangat berat. Kenapa? Karena di situ ada intervensi kekuasaan, ada konflik of interest seorang ketua MK yang kebetulan pamannya sang ponakan. Kan? Jadi peristiwa itu adalah peristiwa yang kemudian mengawali proses elektoral itu berjalan hingga saat ini. Nah, bagaimana kemudian kita bisa percaya pada sebuah proses pemilu yang dimulai dari cacat etik secara berat? Di saat yang sama, KPK MK itu kan kalau dalam kita umpamakan main bola ya, Mahkamah Konstitusi itu kan wasit, wasitnya dari pemilu, dan KPU adalah pelenggara pertarungannya kan, begitu. Kemudian Bawaslu itu hakim garis ya, kira-kira begitu. Nah, saya menjadi sangat prihatin karena wasitnya itu sudah melakukan pelanggaran etik berat. Penyelenggaranya itu juga sudah melakukan pelanggaran etik 3 kali. Pelanggaran keras 3 kali yang bisa seharusnya diberhentikan. Kemudian juga hakim garis sama Bawaslu juga antara apa bahasanya, perumpamaan itu, mati segan hidup tak mau gitu, gitu kan. Jadi artinya tidak punya keberanian untuk mengambil sikap dari seluruh praktek curangan pemilu yang terjadi di akhir-akhir ini. Nah, karena itu kalau kita runtun dari proses elektoral ini dalam terminologi demokrasi, memang yang terjadi adalah perusakan demokrasi. Karena proses kekacauan elektoral ini justru dimulai dari awal, gitu. Dari awal kemudian sampai turunan-turunannya sampai kemana-mana tuh. Maka kemudian dalam undang-undang pemilu itu ada istilah terstruktur, sistematis dan masif. Nah, itu di dalam peraturan Bawaslu yang tahun 2018 sudah diatur tuh tentang bagaimana kecurangan itu bisa terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Nah, saya menganalisis situasi elektoral sekarang itu mendekati bahkan cukup data, cukup argumen untuk menyebutkan bahwa kali ini terjadi pelanggaran pemilu, kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif. Apa argumennya? Di dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan Bawaslu itu disebutkan yang dimaksud struktur atau yang dimaksud pelanggaran atau kecurangan terstruktur itu adalah bagaimana struktur kekuasaan alat-alat negara digunakan untuk pemenangan kontestan tertentu. Dan ini terjadi sejak awal. Ketika misalnya Mahkamah Konstitusi yang harusnya menjadi wasit dari kontestasi elektoral, dia justru terjadi konflik of interest di situ. Ini kan artinya struktur penting dari elektoral itu telah melakukan satu
pemanfaatan struktur kekuasaan di MK itu untuk meloloskan kandidat tertentu kan. Oke. Ini terstruktur di tahap awal. Kemudian terstruktur ketika kemudian juga Komisi Pemilihan Umum itu menerima pendaftaran mereka yang cacat moral itu dan cacat konstitusional itu. Jadi ketika KPU menerima itu bagian dari terstruktur itu. Bagian dari kejahatan politik yang terstruktur itu. Karena ketika KPU ya menerima pendaftaran di hari terakhir 02 itu dia mengabaikan seluruh aturan KPU. Misalnya PKPU nomor 19 tahun 2023 mereka langgar sendiri itu. Karena kan di dalam pada saat mereka pendaftaran terakhir tanggal 25 Oktober itu KPU masih menggunakan PKPU nomor 19 tahun 2023. Nah, di dalam PKPU itu disebutkan calon capres dan cawapres itu harus minimal berusia 40 tahun sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Iya. Nah, oleh KPU diterima saja itu pendaftaran 02 itu. Nah, itu kan satu peristiwa yang bisa dianalisis sebagai satu tindakan struktur penyelenggara pemilu yang mementingkan atau memudahkan demi kepentingan pasangan tertentu. Itu terstruktur. Kemudian misalnya menjelang pemilu tiba-tiba kekuasaan mengambil keputusan untuk memberikan bansos dengan nilai total kan tambahannya sampai 20 triliun kan. Totalnya sekitar 496 triliun. Hampir 500 triliun ya. Hampir 500 triliun untuk memberikan bansos, untuk memberikan BLT, untuk memberikan mitigasi kerugian atau faktor El Nino dan lain-lain kan. Jadi semua itu jumlahnya hampir 500 triliun. Itu juga banyak dicairkan menjelang pemilihan umum. Nah, ini kan arti penggunaan bansos dipakai untuk kepentingan elektoral. Mengapa itu dibagikan harus bahkan dirapel tuh di awal Februari menjelang pemilihan umum? Ini pertanyaan ini perlu dijawab secara tegas bahwa peristiwa itu ada korelasinya dengan pemilihan umum. Jadi artinya struktur kekuasaan memanfaatkan uang negara dalam bentuk bansos untuk mendorong pemilih menjatuhkan pilihan pada calon tertentu. Apalagi misalnya timnya calon tertentu, calon 02 misalnya, ketika kampanye membagikan bansos, itu dia menyebutkan bansos ini dari Joko Widodo misalnya. Bansos ini dari Joko Widodo. Itu kan artinya struktur kekuasaan, para menteri juga bekerja untuk memenangkan calon tertentu. Bahkan misalnya di awal Februari misalnya, kita menemukan menjelang pemilu juga nih, Menteri BUMN mengumpulkan para direktur ya, para direksi dan para komisaris dan seterusnya dengan jumlah yang sangat banyak untuk dalam rangka dikumpulkan untuk mengarahkan dugaan kuatnya untuk mengarahkan pilihan pada calon 02 misalnya. Jadi ada banyak perilaku kekuasaan secara struktural itu bekerja untuk menguntungkan kepentingan kontestan 02 misalnya. Ini kan dugaannya menjadi sangat kuat karena itu peristiwanya empirik, tidak bisa dibantah. Nah, peristiwa-peristiwa itu ya menurut saya secara analitis begitu itu memenuhi standar terstruktur karena menggunakan struktur kekuasaan untuk mencapai kemenangan calon 02 itu misalnya. Nah, adapun sistematis itu artinya terencana. Dalam tafsir peraturan Bawaslu maupun undang-undang yang dimaksud sistematis itu adalah sebuah perbuatan terencana untuk mencapai tujuan tertentu secara sistemik. Dan itu juga secara terencana, itu kan perencanaan untuk memenangkan kandidatnya presiden itu dari awal. Ada hasrat kekuasaan untuk memenangkan tertentu itu dari awal atau mencapai tujuan politik tertentu itu dari awal kan. Misalnya dari keinginan 3 periode misalnya, keinginan menunda pemilu misalnya, dan seterusnya itu sehingga kemudian putusan Mahkamah Konstitusi dan lain-lain itu perilaku KPU dan lain-lain itu bagian dari kerja-kerja sistematis untuk mencapai kemenangan. Ya saya kira dugaan kuatnya kemenangan 02 kan karena itu sudah terlalu nampak begitu. Adapun masif artinya terjadi di mana-mana gitu. Misalnya
tiba-tiba pengesahan undang-undang desa menjelang pemilu. Mm-mm. Lalu kemudian ternyata di lapangan banyak kepala desa diintimidasi oleh aparat Oke. ya untuk Ya. kemudian pemenangan calon tertentu. Itu kan masif di mana-mana, terjadi di semua desa. Jadi kalau menggunakan data-data itu, menurut saya cukup kuat argumen untuk menjelaskan ada semacam kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ya. Saya kira ini Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi harus mengadili persoalan ini. Oke. Kira-kira itu. Tadi sudah dijelaskan Bung Ubed bahwa kecurangan TSM ini sudah terang benderang ya, terstruktur, sistematis dan masif. Nah, ini prakondisinya sudah ada dengan menggelontorkan uang hampir 500 triliun untuk bansos ya. Ini kalau di Amerika Serikat kita mengenal dengan politik gentong babi ini. Gitu. Sebetulnya itu hak rakyat gitu. Kemudian diklaim oleh pemerintah seolah-olah pemerintah ini menjadi center class kan begitu ya. Ya. Nah supaya masyarakat akhirnya mengikuti apa yang menjadi keinginan rezim untuk memilih jagoan dari si rezim tersebut begitu. Nah lantas tadi kan Bung Ubed juga sempat menyinggung bahwa Bawaslu ini seperti hakim garis tapi nggak punya daya gitu. Nah, kecurangan-kecurangan ini kan sudah ada di depan mata dan saya rasa relawan 01 ataupun tim sesnya 01, 03 itu punya bukti-bukti itu. Tetapi kalau tadi Bung Ubed katakan bahwa Bawaslu ini tidak punya keberanian ya, lantas mereka ini ingin mengadu ke siapa dan konsekuensinya seperti apa Bung Ubed? Kalau misalnya Bawaslu tidak punya keberanian dan ketegasan, kemudian MK nih saya dengar juga ya bahwa di Petun kemarin gitu gugatannya si Paman mau dikabulkan. Ada potensi juga Paman kembali ke MK. Lantas kalau kecurangan ini kita laporkan ke MK ya kita tahu apa yang akan terjadi di MK. Ya tentunya susah untuk diloloskan gitu gugatan-gugatan ini gitu ya. Nah, kalau menurut pandangan Bung Ubed, kalau dua institusi ini kita perkirakan gitu, tidak bisa mengakomodir apa yang menjadi tuntutan dari relawan maupun tim ses 01, 03, apa yang terjadi Bung Ubed? Saya kira pertama, tim ses 01, 03 itu perlu melakukan jalur konstitusional dulu ya, maksudnya jalur hukum. Itu kan bagian dari due process of law. Nah, itu perlu dilakukan, misalnya melaporkan dari tim hukumnya 01 maupun 03 bahwa terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif. Mereka melaporkan ke Bawaslu dalam konteks pelanggaran pemilu semacam itu ya. Nanti Bawaslu melakukan proses pengadilan di situ dan semua yang mengajukan, yang menggugat itu perlu membawa bukti-bukti. Di saat yang sama tim hukumnya 0103 juga bisa membawa perkara itu ke Mahkamah Konstitusi. Nah, yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi lebih kepada pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu. Karena Undang-Undang Pemilu itu menjelaskan harus berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, apakah asas-asas itu dilaksanakan oleh KPU? Nah, kalau kemudian di pengadilan terbukti tidak menjalankan prinsip-prinsip atau asas-asas pemilu semacam itu, maka pemilu itu tidak dapat dibenarkan, artinya ilegal. Nah, sedangkan tuntutan yang ke Bawaslu itu bisa melahirkan keputusan kalau terbukti bahwa terjadi TSM itu diskualifikasi terhadap mereka yang melakukan TSM itu. Jadi kalau misalnya yang TSM itu adalah 02, maka 02 bisa didiskualifikasi. Adapun apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, yaitu artinya bisa mengulang atau membatalkan seluruh proses elektoral itu sehingga pemilu bisa diulang. Nah, pertanyaannya adalah kalau kemudian Bawaslu juga tidak menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam undang-undang, juga Mahkamah Konstitusi apalagi kemudian diduga akan datang kembali tuh mantan ketua MK-nya begitu kan? Paman Usman ya. Paman Usman tuh mengajukan ke Petun itu misalnya, kalau kemudian betul-betul dia kembali menjadi ketua MK, maka kita tidak ada harapan pada Bawaslu, tidak ada harapan pada Mahkamah Konstitusi. Kalau kemudian publik
harapan publik ingin menghadirkan pemilu yang berkualitas itu tidak tersampaikan, saya menduga justru memungkinkan terjadinya sebuah ledakan sosial besar. Itu mungkin saja terjadi di Indonesia dalam bulan-bulan terakhir atau ke depan ini. Kalau kemudian Bawaslu tidak bekerja profesional, kalau kemudian Mahkamah Konstitusi masih dijadikan sebagai instrumen dari istana begitu. Nah, saya kira itu Bung Bowo. Iya, jadi juga kalau kita melihat fenomena yang terjadi belakangan ini ya, gerakan mahasiswa maupun dari masyarakat, isunya tidak lagi pada kecurangan pemilu, tapi pemakzulan Jokowi. Artinya dia juga sudah tidak percaya dengan dagelan-dagelan pesta demokrasi yang di-create oleh rezim ini ya, Bung. Iya, Bung, itulah problemnya. Jadi maksud saya mahasiswa ketika sudah menyimpulkan bahwa ini biang persoalan dari carut-marutnya demokrasi Indonesia hari ini adalah penyebab utamanya adalah Joko Widodo. Maka kemudian mahasiswa memiliki cukup argumen bahwa Joko Widodo telah mengkhianati undang-undang, telah mengkhianati konstitusi, telah mengkhianati sumpahnya di hadapan rakyat pada saat dilantik misalnya. Maka mahasiswa ketika mengusulkan agar Jokowi berhenti, mundur atau dimundurkan atau dimakzulkan, menurut saya itu juga cukup argumen untuk mendorong agar Joko Widodo mundur. Nah, kalau tidak mau mundur, saya berpikir kita tidak bisa juga menyalahkan kalau mahasiswa memaksa untuk memundurkan Joko Widodo dari posisinya sebagai presiden. Itu hukuman bagi presiden yang tidak menjalankan undang-undang, bahkan mengotak-atik konstitusi atau mengkhianati konstitusi. Nah, kalau pada posisi itu, di dalam konstitusi Undang-Undang 45, kalau tidak salah di pasal 7 misalnya, itu bicara soal bagaimana presiden dan bagaimana presiden bisa di-impeachment. Itu bisa. Nah, itu prosesnya kan bisa lama, tapi kalau gelombang protes mahasiswa itu makin membesar, maka solusi terbaik ya Joko Widodo mundur. Daripada dimundurkan paksa ya kan. Saya kira ini argumennya akademis kok untuk bicara soal mundur dan sangat logis, kan? Apalagi melihat kondisi objektif sekarang itu udah mateng banget, Bung. Barusan saya juga baca di media bahwa harga beras aja sudah menembus 19.000 per kilogram gitu. Nah, ini itu dari 13.000 loh. Dari 13.000. Sekarang di pasar terus ya sampai sekarang 19.000 ya. Iya, pasar induk Cipinang tuh saya lihat harga beras sudah menembus di angka 19.000. Saya jadi mengingat di era-eranya Pak Karno dulu tahun 65. Salah satu triggernya kan begitu, kelangkaan beras, kalaupun ada harganya mahal. Kemudian di eranya Pak Soeharto juga demikian gitu. Ya, itu peristiwa dan Pak Harto, saya masih ingat tuh bulan Desember tahun 97 tuh. Ya. 4 bulan sebelum dia jatuh. Saya ingat sekarang saya demo di Bulog waktu itu. Iya, betul itu. Nah, itu salah satu triggernya kan itu ya, dan fenomena itu kemudian kembali terjadi di eranya Pak Jokowi sekarang ini gitu. Nah, kemudian kalau kita korelasikan pada tuntutan-tuntutan para demonstran, terutama mahasiswa, ini kan sudah pada jantungnya gitu, makzulkan Jokowi gitu. Nah, seolah Jokowi ini menjadi akar permasalahan bangsa pada hari ini, tidak hanya soal demokrasi, tapi soal segala macam gitu ya. Soal perekonomian. Ini saya kira argumen mahasiswa bisa kita benarkan karena ya saya kira Jokowi juga bertanggung jawab atas banyak hal. Selain perkara demokrasi yang dirusak misalnya, juga adalah korupsi yang merajalela, ya kan, dengan indeks korupsi yang cuma skornya 34. Kemudian di saat yang sama dia nggak bisa mengelola beras misalnya. Padahal beras adalah kebutuhan pokok rakyat yang itu harusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk mengatur harga agar terjangkau misalnya. Itu kan menunjukkan bahwa ada perilaku yang abai terhadap kebutuhan pokok rakyat banyak. Malah. Dan artinya dia tidak bisa memimpin republik ini. Dan pada situasi itu
ya terlalu menumpuk persoalan Mm-mm. yang disebabkan oleh perilaku Joko Widodo sebagai Iya. presiden. Heeh. Maka siapa yang paling bertanggung jawab dalam situasi yang rusak hari Heeh. ini? Ya adalah Joko Widodo. Nah, karena itu Ya. kemudian orang yang paling bertanggung jawab itu ya memang disarankan atau didesak oleh mahasiswa untuk mundur. Ya. Atau kalau nggak mau ya dimundurkan paksa kan begitu. Heeh. Itu dalam logika politik dan studi-studi gerakan sosial dan gerakan politik itu seringkali terjadi, dan peristiwa itu bisa secara demokrasi ya bisa dibenarkan karena itu hak rakyat untuk menghakimi pemimpin yang mengkhianati rakyatnya. Nah, kira-kira begitu, Bung Bowo. Iya, jadi saya juga teringat dengan buku dari antropolog Amerika Serikat itu James Scott, Hmm. Oh bertajuk ya. Domination and the Art of Resistance. Jadi Hmm. ada tuan besar bertandang ke ladang gitu, disambut dengan petani-petani dengan membungkukkan badan sembari kentut. Nah, ini satu bentuk perlawanan sebetulnya, dan apa namanya, perlawanan-perlawanan yang terjadi sekarang ini cukup masif saya melihat, kayak kemarin di Jogja segala macam. Nah, kemudian pertanyaannya, Pak Jokowi ini menyadari nggak sih sebetulnya bahwa masyarakat ini sudah geram gitu. Udah deh, nggak usah mikirin soal politik dinasti, pikirin kita lah gitu di masa jabatannya. Nah, pertanyaan saya seperti itu. Sebetulnya sadar nggak Saya, sih, Bung? Ini. saya melihat dari cara cara apa dia merespon problem, ya, Mm-mm. cara Jokowi mengatasi persoalan, merespon aspirasi, Mm-mm. itu saya sih melihatnya ini orang semacam melakukan pengabaian Mm-mm. terhadap rasionalitas publik. Dia juga Mm-mm. melakukan pengabaian Mm-mm. terhadap kaum cendekiawan, Mm-mm. kaum intelektual, bahkan cenderung menantangnya, Iya. aji mumpung dia. Wah. Jadi kalau dia masih punya etik, mestinya dia melarang itu anaknya menjadi cawapres. Tapi Mm-mm. dia malah membuka karpet merah Mm-mm. dan mendukung anaknya menjadi cawapres di Oke. tengah dia sedang berkuasa dengan penuh Mm-mm. masalah gitu. Mm-mm. Jadi kalau kita melihat perilakunya itu justru makin membuat mahasiswa, akademisi, buruh, Mm-mm. petani, nelayan, para kaum pekerja, kaum profesional, Mm-mm. para politisi itu makin geram dengan keadaan ini, Bung. Jadi Mm. cara Jokowi merespon kritik, cara Jokowi merespon aspirasi mahasiswa, itu justru menggunakan cara-cara yang terlihat sangat nampak itu melakukan pengabaian terhadap kaum intelektual. Heeh. Itu maknanya mengabaikan ilmu pengetahuan. Oke. Kalau kaum intelektual diabaikan, kaum cendekiawan, kaum terpelajar diabaikan, maka jangan heran kalau kemudian kaum cendekiawan tidak lagi dia bergelut di laboratorium. Mm. Mm-mm. Memungkinkan kaum cendekiawan, kaum terpelajar, mahasiswa, kaum profesional itu akan turun di jalanan. Mm-mm. Itu sangat memungkinkan karena dengan cara meresponnya seperti itu. Iya, Dan iya. ini memang saya sih kalau dalam teknologi politik itu memang perlu dihukum. Jadi Oke. ada hukuman politik bagi penguasa yang Oh, mengabaikan rakyat. seperti Nah, cara ya. hukumannya ya diantaranya meminta untuk mundur. Gitu. Mm-mm. Saya kira itu. Shock terapi ya, agar pemimpin-pemimpin ke depan tidak melakukan hal-hal yang Betul. brutal seperti ini gitu ya. Uh, Karena cara-cara brutal seperti uh, ini ya, cara menggunakan kekuasaan untuk terus berkuasa, mm-mm. menggunakan membuka, Mm-mm. merusak undang-undang dan lain-lain itu, kalau ini tidak dihukum, ya tidak diberikan hukuman keras Ya. untuk aktor utamanya ini Uh, akan menjadi satu peristiwa buruk yang tidak hanya merusak uh, politik masa depan, mm. tapi juga merusak generasi Z dan generasi Alpha sesudahnya. Oke. Ini Mm. berbahaya, Bung Bowo, karena Ngeri. nanti generasi Z itu berpikir, Mm. wah enak ya jadi anak presiden, Oke, ya. meskipun melanggar moral, Mm-mm. tetap bisa menjadi calon wakil presiden. Enak Mm. ya menjadi anak presiden, meskipun melanggar aturan organisasi partai, Mm-mm. bisa menjadi ketua partai dalam hitungan Mm-mm. hari. Jadi ada semacam pembenaran amoralitas dalam praktek kekuasaan hari ini. Ini yang saya sangat sedih sebetulnya. Karena Mm-mm. korbannya itu generasi baru. Iya, 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 Anak-anak iya. muda menjadi generasi yang etik dan moral politik
dan sosialnya itu hilang, Bung. Oke. Kan bahaya. Iya. Satu-satunya energi besar untuk membuat negara bisa bertahan tuh moral etik kebangsaannya. Moral etik. Kalau moralitas dan etika politiknya Mm-mm. hilang, itu Mm-mm. tanda-tanda kita akan menuju pada kehancuran sebuah bangsa. Iya. Itu bisa kita lihat dari perspektifnya Thomas Likona misalnya, Oke. tentang eksistensi sebuah bangsa dan negara. Mm-mm. Saya kira itu, Bung Bowo. Dan ini peringatan keras ya, saya kira saya sebagai akademisi juga melihat ini bukan persoalan sekedar elektoral ya, bukan sekedar pemilu dan hasil pemilu. Ini lebih kepada sebuah kejahatan politik yang harus dievaluasi secara mendasar. Saya kira itu, Bung Bowo. Ya. Satu lagi nih, Bung. Ya. Ini opini liar saya aja sebetulnya ya. Tadi Bung Ubed menyinggung Jokowi seolah menantang gerakan perlawanan rakyat gitu. Nah, saya jadi berpikir apakah Jokowi jangan-jangan disupport sama negara Tiongkok gitu kan. Indikator-indikatornya begini, Bung. Indikator-indikatornya. Ini opini liar saya aja ya. Misalnya kemarin itu juga diketemukan bahwa data-data KPU ternyata kita sewa di Alibaba. Alibaba punyanya China kan, RRC kan. Nah, lantas kemarin juga dubes China datang ke tempatnya Pak Prabowo gitu, 02 nih. Nah, kalau kita korelasikan dengan itu kan maka disimpulkan bahwa Jokowi ini punya punya backup lah ya dari RRC. Nah, artinya kalau kita merujuk pada Trisakti Bung Karno ya kan, Jokowi sudah mencederai Trisakti berdaulat di bidang politik gitu. Nah, kalau menurut pandangan dari Bung Ubed apa benar gitu kalau ada intervensi dari negara Tiongkok? Mengingat juga negara Tiongkok sekarang perekonomian lagi menurun dan tentunya dia akan mencari cuan-cuan dari negara lain termasuk Indonesia, mengingat Indonesia ada proyek strategisnya di situ kayak kereta cepat gitu, terus smelter dan segala macam. Nah, silakan Bung Ben. Saya juga berpikir ya, Bung Bowo, saya bertanya-tanya. Jokowi kan sudah ditinggalkan oleh Megawati. Iya. Sudah ditinggalkan oleh partai pengusungnya. Jadi anak yang lupa pada induknya. Bahkan mau atau berani menantang keputusan ketua umum partai gitu. Betul. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok dia masih percaya diri ya gitu. Nah, lalu kemudian kita lihat korelasinya, siapa sih sebetulnya di belakang Joko Widodo yang kemudian dia masih terus percaya diri meskipun partainya sudah meninggalkannya misalnya. Ternyata kemudian kita bisa menemukan data-data itu. Misalnya, ternyata memang investor Tiongkok akhir-akhir ini naik persentasenya sangat tinggi. Cukup kan? masif, ya. Melonjak naik. Kemudian berbagai proyek strategis nasional memang memberi pintu lebar pada investasi Tiongkok. Kemudian komunikasi intensif antara Joko Widodo dengan Xi Jinping juga tercium oleh banyak pihak, itu begitu intensif. Jadi dari data-data itu saya mengambil analisis yang kemudian menyimpulkan bahwa memang Joko Widodo sangat dekat dengan Xi Jinping, dengan Tiongkok. Dan itu sesungguhnya secara substantif melanggar prinsip politik bebas aktif. Benar. Melanggar politik bebas aktif kan politik luar negeri kita yang ada dalam konstitusi Undang-Undang 45. Dan itu juga melanggar ideologi Bung Karno tentang Trisakti yang Bung Bowo tadi sebutkan sebagai berdaulat di bidang politik, dalam bidang politik, berdikari dan di bidang ekonomi, berdikari di bidang ekonomi dan berdaulat dalam berkepribadian di bidang budaya. Jadi saya kira ya Jokowi telah mengkhianati banyak hal, mengkhianati ideologi Bung Karno, mengkhianati konstitusi bangsa ini, dan mengkhianati prinsip-prinsip penting politik bebas aktif. Jadi makin melengkapi argumen bahwa Joko Widodo itu memang layak untuk mundur atau dimakzulkan. Saya kira itu, Bung Bowo. Terima kasih Bung Ubed, penjelasannya sangat detail dan
sangat jelas memberikan edukasi ke publik juga bahwa ada skenario-skenario jahat yang dilakukan rezim ya untuk quote and quote menggadaikan negara. Tidak hanya merusak demokrasi tapi menggadaikan negara. Ini bahaya ini. Jadi Jokowi juga telah merusak mindset dari generasi Z ya, yang tadi dikemukakan oleh Bung Ubed gitu kan. Akhirnya kan generasi Z juga berpikiran enak nih jadi anak presiden nih gitu kan. Ya, Tidak ada effort untuk melakukan untuk berjuang gitu segala macam. Nah ini menjadi evaluasi tentunya buat Jokowi gitu kalau tidak mau tidak mau peristiwa 98 itu terulang kembali gitu ya. Itu sebetulnya. Nah, ini ada kesempatan kok Pak Jokowi untuk berubah sebetulnya. Tetapi kalau memang masih ngeyel ya walau walam ya, Bung Ubed ya. Walau walam gitu. Jadi yang terpenting adalah kita harus menjaga semangat perlawanan, mengkritisi rezim, mendidik rakyat dengan melakukan demonstrasi agar rezim ini juga harus peka terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat sesungguhnya. Karena esensi dari demokrasi itu adalah demokratos, pemerintahan rakyat, rakyat berdaulat. Jadi bukan keluarga yang berdaulat gitu. Dan ini harus menjadi kesadaran kita bersama secara kolektif supaya Indonesia ini semakin menjadi negara yang maju dan cita-cita dari founding father kita bisa terimplementasi dengan baik, mewujudkan Indonesia yang maju dan rakyatnya adil dan sejahtera. Terima kasih Bung Ubed atas kesempatannya. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan tetap semangat, sehat selalu Bung Ubed karena perlawanan harus kita rawat dan kita yakin pasti akan menang. Terima kasih Bung Ubed. Sama-sama, Bung Bo. Yuk, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Ya, demikian pendengar Bravos Radio dimanapun berada, kita tadi sudah mendengarkan percakapan mengenai dugaan kecurangan pemilu dan dampaknya terhadap Indonesia ke depan gitu. Dan kita akan berjumpa kembali dalam lain waktu dan kesempatan, tentunya dalam acara program Ngobrol Perkembangan Indonesia. Terima kasih. Wassalam.